PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mia Ratnasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Dengan nomor peserta 2018003555104. Saya mengajar di SMP Plus Nurul Mutakin, Cisurupan, Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi zat dan perubahannya, submateri pemisahan campuran. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya anak-anak. Tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Meskipun kita sudah tatap muka seperti sekarang, kita tidak tahu bahwa virus corona itu masih berkeliaran di sekitar kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Attention class, be quiet please. Before we start to study, let's pray together. Praying start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahul mulku lillah wal mizatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa qalamatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praying finish, give the greeting for our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya hari ini apakah semuanya hadir? Hadir Ibu. Bagus ya, tidak ada yang absen ya. Hari ini hadir semua. Nah, anak-anak hari ini sudah siap belajar bersama Ibu? Siap. Ya, semangat? Semangat. Oke, anak-anak, sebelumnya ada yang masih ingat tidak materi atau pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Campuran sifat larutan asam, basa, dan garam. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa materi tersebut berisi tentang apa saja pertemuan sebelumnya? Ayo. Saya Bu. Iya, Nadira. Kita belajar tentang campuran sifat larutan asam dan basa. Ciri-ciri larutan asam diantaranya rasa menimbulkan korosif, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan sifat larutan basa diantaranya terasa licin di kulit dan basa agak pahit serta mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ya, bagus ya Nadira. Masih ingat apa materi pertemuan sebelumnya? Hebat Nadira masih mengingatnya meskipun sudah berlalu. Oke, ada yang mau menambahkan? Apalagi kita belajar tentang apa lagi pada pertemuan sebelumnya?
Saya Bu, mengenai sifat garam. Garam yang paling kita kenal adalah garam dapur atau NaCl. Senyawa garam dapat terbentuk karena salah satu reaksi asam dan basa atau netralisasi. Kemudian belajar mengenai indikator, yaitu senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Indikator ada dua, yaitu alami dan buatan. Yang alami misalnya kunyit, kembang sepatu. Yang buatan contohnya kertas lakmus. Oke, bagus ya Intan. Sudah menambahkan apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba dilihat gambar yang Ibu tampilkan di depan ya. Nah, ini Ibu ada sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan gambar ini ya. Apa yang sedang dilakukan orang tersebut anak-anak? Ya, orang tersebut sedang menuangkan kopi. Pakai apa? Pakai saringan. Betul sekali. Nah, anak-anak, ini Ibu punya apa ini namanya? Nah, kalau Ibu ingin memakan kelapanya saja, bagaimana caranya? Saya Bu, dipisahkan Bu dari bagian yang lainnya. Mungkin bisa disaring Bu. Ya, betul sekali ya Zahra. Jadi es campur ini bisa dipisahkan ya dari bagian-bagian yang lainnya. Kalau Ibu ingin memakan kelapanya saja atau buahnya saja ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi baru atau pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemisahan campuran yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini diantaranya yaitu dapat menentukan, menerapkan, dan menganalisis teknik pemisahan campuran yang sesuai dengan perbedaan ukuran partikel dengan tepat, serta merancang dan mempresentasikan alat teknik pemisahan campuran dengan tepat. Jadi nanti kita akan membuat salah satu alat sederhana yang berhubungan dengan pemisahan campuran ini. Ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, selanjutnya ini manfaat ya. Manfaat pembelajaran hari ini. Kita dapat mengetahui jenis-jenis pemisahan campuran. Ada apa saja sih pemisahan campuran itu ya? Ada berapa jenis gitu. Kemudian yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Menerapkan ya, menganalisis teknik pemisahan campuran yang sesuai dengan perbedaan ukuran partikel dengan tepat, serta merancang dan mempresentasikan alat teknik pemisahan campuran dengan tepat. Jadi nanti kalian akan membuat salah satu alat teknik pemisahan campuran yang sesuai dengan ukuran partikel ya, dengan tepat. Oke anak-anak. Nah, jadi materi pembelajaran hari ini sangat penting sekali ya. Tujuannya sangat penting untuk kita karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan aplikasikan ya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penilaian hari ini. Jadi kita akan melakukan apa saja, kalian akan ditilai oleh Ibu. Ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Sikap, bagaimana kalian bersikap selama pembelajaran hari ini ya. Mulai dari berdiskusi nanti, menjawab pertanyaan dan sebagainya akan dinilai Ibu dalam sikap kalian seperti apa. Kemudian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan nanti akan Ibu tilai dari dari hasil evaluasi. Nanti ada tes ya, tes evaluasi di akhir di Google Form. Ada soal nanti kalian kerjakan, Ibu akan menilai pengetahuannya dari sana. Kemudian yang ketiga keterampilan ya, bagaimana nanti kalian membuat salah satu alat teknik pemisahan campuran. Di sini nanti kita akan membuat alat penjernih air sederhana ya dengan metode filtrasi. Nanti kan sudah Ibu bagikan tadi
alat dan bahannya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, nanti untuk anak-anak ibu yang aktif ya, kolaboratif, bertanya, kemudian presentasi, akan ada apresiasi nanti di akhir ya. Baik anak-anak, sebelum ibu menyajikan artikel nanti tentang orientasi masalah yang akan kita lakukan, di sini ada video pembelajaran yang harus kalian simak ya. Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya terlebih dahulu. Silakan kalian simak video pembelajaran ini untuk pemahaman kalian tentang materi lebih dalam ya. Ibu juga bagikan ya di grup WA, silakan dicek di grup WA sudah ibu bagikan link video pembelajarannya. Ini ibu tampilkan juga ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Ayo diperhatikan videonya. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Sudah disimak anak-anak? Ya, barusan kalian sudah menyimak video pembelajaran yang sudah ibu tampilkan di depan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan isi video tersebut? Acungkan tangan. Saya, Bu. Campuran terdiri dari dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni dari campuran, diperlukan proses pemisahan. Caranya dengan memisahkan campuran berdasarkan perbedaan sifat zat penyusunnya. Beberapa cara pemisahan campuran diantaranya destilasi, absorbs, kromatografi, ekstrasi, filtrasi, kristalisasi, sublimasi. Iya, bagus sekali ya Wulan. Jadi inti dari video tersebut adalah mengenai pemisahan campuran ya. Materi tentang pemisahan campuran. Kemudian apa saja sih metode pemisahan campuran itu? Bagus sekali Wulan ya, sudah bisa menyimpulkan isi video tersebut. Oke anak-anak, selanjutnya ibu tampilkan di sini ada berita ya, berita yang terjadi di Garut ya, kota Garut, kota tercinta kita ini ya. Ibu juga sudah bagikan linknya di grup. Ayo silakan dibuka WA-nya, grup WA-nya. Di sana ada link mengenai berita tentang pencemaran air yang terjadi di kota Garut ya. Di di daerah Sukaregang ya. Kalian tahu Sukaregang? Ya, di daerah Karangpawitan ya. Di sana. Ayo silakan dibaca, dicermati apa saja isi dari berita tersebut. Ayo dibaca anak-anak link beritanya. Sudah dibaca anak-anak beritanya? Sudah, Bu. Oke,
Kalau sudah dibaca, ada yang mau menyebutkan isi berita tersebut tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Nadila. Jadi kesimpulannya berita tersebut adalah permasalahan pencemaran air yang diakibatkan limbah pabrik industri kulit di Sukaregang, Garut. Ya, betul ya, kata Adila. Jadi berita tersebut isinya tentang pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah pabrik industri kulit di Sukaregang, Garut ya. Jadi berita ini sangat berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita ya, karena terjadi langsung di kota kita tercinta ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, pernah nggak kalian pakai air yang tercemar atau yang keruh? Belum, Bu. Ya, nah sekarang berdasarkan berita yang barusan kalian baca, nah kalian rumuskan satu masalah yang akan kita selesaikan. Ya, silakan ditulis di buku catatan masing-masing. Dibuatkan rumusan masalah berdasarkan berita yang kalian baca tadi. Ayo silakan. Oke anak-anak, sudah menyelesaikan rumusan masalahnya? Sudah dibuat? Sudah, Bu. Silahkan yang mau menjelaskan atau menyebutkan rumusan masalah yang dibuatnya apa? Ayo, siapa? Saya, Bu. Bagaimana mengatasi air yang tercemar dengan memanfaatkan teknik pemisahan campuran? Oke, bagus ya Davina. Jadi rumusan masalahnya apa Davina? Bagaimana cara mengatasi air yang tercemar yang diakibatkan oleh tadi ya limbah pabrik industri di Garut ya, di Garut di daerah Sukaregang, dengan cara apa? Dengan cara teknik pemisahan campuran. Kita samakan ya anak-anak, samakan rumusan masalahnya itu. Jadi bagaimana cara mengatasi pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah pabrik kulit di daerah Sukaregang, Garut dengan menggunakan teknik pemisahan campuran. Oke anak-anak, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut silahkan kalian persiapkan alat dan bahan ya, alat dan bahan yang kalian sudah siapkan tadi. Oke anak-anak, untuk menyelesaikan rumusan masalah yang tadi kita selesaikan bersama-sama ya dengan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian duduk per kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya ya. Kelompoknya sama dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Silakan duduk per kelompok. Sudah ya? Sudah duduk per kelompok? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ya, lembar kerja untuk kalian kerjakan ya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Ini sekarang lihat lembar kerjanya. Di sana ada tujuan. Silakan kalian isi tujuannya apa, kemudian dugaan sementaranya apa, kemudian apa yang kalian butuhkan. Kalian kan sudah mempersiapkan alat dan bahannya ya. Apa saja yang kalian bawa, alat bahannya berbeda-beda kan ya. Tiap kelompok silahkan kalian tuliskan di sana. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah percobaannya silahkan kalian ikuti. Kemudian kalian isi tabel pengamatannya, urutan bahan yang digunakannya apa, kemudian sudah dijernihkan dan sebelum dijernihkan, warnanya, pH-nya, kemudian gambar sketsa penjernih airnya dan buat kesimpulannya ya. Dapat dimengerti? Iya, Bu. Oke, untuk pH meternya
filternya Ibu kasih satu ya, bergiliran pakainya ya anak-anak. Iya Bu. Oke, silakan mulai bekerja anak-anak untuk membuat penjernih air sederhana yang sesuai dengan teknik pemisahan campuran yang sudah kita pelajari materinya barusan. Ayo. Oke anak-anak, ini pH meternya ya untuk mengukur pH. Ini ada satu, jadi kalian bergiliran pakainya ya. Silakan mulai bekerja anak-anak. Oke anak-anak, sampel airnya yang keruh sudah ada ya. Itu Ibu ambil sampel airnya sengaja dari daerah yang tercemar. Silahkan kalian jernihkan dengan baik ya. Bagaimana urutan alat dan bahannya? Silahkan kalian buat ya. Sekalian Ibu akan melakukan penilaian ya. Bagaimana kalian bekerjanya seperti apa ya? Silahkan. Anak-anak sambil membuat alat penjernih air sederhananya, silakan jangan lupa LKPD-nya diselesaikan juga ya. Silakan sebagian menyelesaikan alat penjernih airnya, sebagian menyelesaikan LKPD-nya ya. So, silakan. Untuk pengisian LKPD, kalian boleh cari referensi di internet ya. Boleh di browsing di internet, silakan. Netral. Sudah selesai anak-anak? Belum ya, silakan selesaikan lebih cepat, lebih baik. Beres Renan, tos sering saya. Sampai kerja. Kan nunjukin hasilnya ini kok ini kualitas. Hasil alat penjernih Anak-anak, bagaimana sudah selesai pengerjaan LKPD dan pembuatan alat penjernih airnya? Sudah, Bu. Sudah selesai ya. Nah, sekarang silahkan tunjukkan hasil pekerjaan kalian yang alat penjernih airnya. Oke, Ibu lihat satu persatu anak-anak, coba perlihatkan kelompok Zahra mana? Ya, bagus. Kelompoknya Adila mana? Coba Ibu lihat. Ya, bagus. Kelompoknya Wulan? Iya, bagus kelompok Wulan. Dan kelompok Nadira? Iya, bagus ya. Oke, berbeda-beda ya ternyata urutan bahannya. Oke, silahkan yang mau mempresentasikan LKPD dan pembuatan penjernih airnya. Kelompok siapa? Acungkan tangan. Saya, Bu. Iya, silahkan kelompoknya Zahra untuk ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD penilaian penjernihan air yang terdiri dari Rahma, Saibila, Zahra, Ismaya. Tujuan: membuat rancangan alat pemisahan campuran secara filtrasi sebagai upaya mengatasi
keadaan air yang keruh dan kotor akibat pencemaran limbah industri kulit. Dugaan sementara, alat penjernih air dengan metode filtrasi dapat mengatasi permasalahan air yang keruh dan kotor akibat pencemaran limbah industri kulit. C. Apa yang kalian butuhkan? Tuliskan alat dan bahan yang kalian gunakan untuk membuat alat filtrasi sederhana. 1. Botol bekas ukuran 1,5 liter. 2. Kerikil. A. Tujuan: membuat rancangan alat pemisahan campuran secara filtrasi sebagai upaya untuk mengatasi keadaan air yang keruh dan kotor akibat pencemaran limbah industri kulit. B. Dugaan sementara, alat penjernih air dengan metode filtrasi dapat mengatasi permasalahan air yang keruh dan kotor akibat pencemaran limbah industri kulit. C. Apa yang kalian butuhkan? Tuliskan alat dan bahan yang kalian gunakan untuk membuat alat filtrasi sederhana. 1. Botol bekas ukuran 1,5 liter. 2. Kerikil. 3. Pasir. 4. kapas. 5. arang. Dan 6. sampel air. Langkah-langkah percobaan. 1. Ambillah sampel air dari daerah yang terkena pencemaran. Ukurlah pH dan air sebelum dilakukan kegiatan penjernihan air. Masukkan hasilnya dalam tabel. Rancanglah sebuah model penjernihan air sederhana dan susunlah bahan-bahan tersebut berdasarkan pengetahuan kalian. 4. Gambarlah sketsa model penjernih air yang kalian rancang. 5. Ukurlah pH air setelah dilakukan penjernihan air secara sederhana. Masukkan hasilnya dalam tabel. Ulangi langkah 2 dengan membedakan susunan bahan penyaringannya. Bandingkan hasil pengukuran pH setelah air dijernihkan dengan hasil pengukuran pH air mineral yang bisa dikonsumsi. E. Tabel pengamatan. Urutan bahan yang digunakan: kapas, arang, kerikil, pasir, dan kapas. pH sebelum dijernihkan yaitu 6,3 dan warnanya keruh. Sesudah dijernihkan, pH-nya menjadi 7,2 dan warnanya menjadi jernih. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Kesimpulannya adalah cara-cara manusia untuk mendapatkan air bersih melalui proses pembuatan alat penyaringan atau penjernihan air. Ada beberapa cara menyaring atau menjernihkan air. Salah satunya dapat dilakukan dengan metode filtrasi dari benda-benda seperti kapas, pasir, arang, kerikil yang dapat menyaring kotoran pada air limbah menjadikan air lebih bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, apa sih sebenarnya fungsi kerikil itu? Sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Sudah bagus ya, pertanyaan dari Wulan sudah dijawab oleh Raibila. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau fungsi arang untuk apa ya? Sebagai penyerap partikel yang halus. Iya, bagus ya, diskusi kelompoknya sudah berjalan dengan baik. Silahkan untuk kelompok Zahra boleh duduk terlebih dahulu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Zahra. Oke, terima kasih ya kepada kelompoknya Zahra yang sudah berani ke depan, sudah menampilkan pekerjaannya, sudah hebat, sudah bagus ya, dan diskusinya juga sudah berjalan dengan baik anak-anak. Nah, sekarang karena sudah selesai, ada yang mau menyimpulkan hasil dari pekerjaan LKPD dan pembuatan alat penjernih air sederhana. Silakan yang mau menyimpulkan, acungkan tangannya. Saya, Bu. Kesimpulannya adalah cara-cara manusia untuk mendapatkan air bersih melalui proses pembuatan alat penyaringan atau penjernihan air. Ada beberapa cara menyaring atau menjernihkan air. Salah satunya dapat dilakukan dengan metode filtrasi.
Iya, bagus ya. Raibila sudah menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan kembali, menambahkan? Silakan acungkan tangan. Saya Bu. Sama Bu seperti Raibila, tambahannya yaitu metode filtrasi bisa dilakukan dengan menggunakan benda-benda seperti kapas, pasir, arang, kerikil yang dapat menyaring kotoran pada air limbah yang menjadikan air lebih bersih. Oke, bagus ya. Zahra dan Raibila sudah menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan barusan ya, mengisi LKPD dan membuat alat penjernih air sederhana. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, Ibu akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, refleksi pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah aktif bertanya, aktif menjawab, kemudian yang berani ke depan untuk presentasi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya diharapkan anak-anak Ibu semuanya aktif ya. Tiap kelompok, kalau berkelompok silakan bertanya ya. Kalau disuruh menjawab, ada yang menjawab ya. Dapat dimengerti? Oke anak-anak, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, silakan dari kalian harus ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa saja. Silakan acungkan tangannya. Saya Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini diantaranya kita dapat menentukan, menerapkan, ada menganalisis teknik pemisahan campuran yang sesuai dan perbedaan ukuran partikel dengan tepat, serta merancang dan mempresentasikan pembuatan alat teknik pemisahan campuran dengan tepat. Oke, terima kasih ya Naura sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, ada yang mau menambahkan kesimpulan pembelajaran hari ini apalagi? Ayo acungkan tangan. Saya Bu, kita juga dapat membuat alat penjernih air dengan metode filtrasi menggunakan benda-benda seperti kapas, pasir, arang, kerikil yang dapat menyaring kotoran pada air limbah yang menjadikan air lebih bersih. Oke anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa setelah pembelajaran kita akan mengerjakan evaluasi untuk menilai pengetahuan kalian ya. Ibu sudah bagikan di grup link untuk mengerjakan soal evaluasinya ya. Silakan dibuka, dikerjakan anak-anak. Link untuk pengerjaan evaluasinya dibuka, dikerjakan. Tuh. Halo Di. Anak-anak, sudah selesai pengerjaan evaluasinya? Ya, oke, bagus ya anak-anak. Nah, seperti yang Ibu janjikan tadi di awal, untuk anak-anak Ibu yang aktif menjawab, bertanya, dan aktif ke depan akan Ibu berikan apresiasi. Silahkan untuk yang tadi ke depan dan menjawab juga bertanya ke depan. Ayo, siapa saja tadi? Zahra, Raibila, kemudian Wulan, Davina, sok ayo cepet. Yes. Iya. 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 Saya siapa? Sudah ya, ayo silahkan. Anak-anak, selanjutnya untuk tugas tindak lanjut, tadi kan kita sudah praktikum mengenai alat penjernih air sederhana. Nah, selanjutnya kalian nanti di rumah buatkan laporan praktikumnya. Sebelum-sebelumnya kan kalian sudah membuat ya, pernah membuat laporan praktikum, pernah? Nah, sistematikanya kalian bisa cari di internet, browsing di internet ya. Pakai aplikasi Canva. Tahu tidak aplikasi Canva? Pakai aplikasi Canva, dibuat semenarik mungkin laporannya, sistematikanya yang bagus ya. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Selanjutnya untuk materi pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang
perubahan fisika dan perubahan kimia, juga sifat fisika dan sifat kimia. Mohon untuk kalian dipelajari dulu ya di rumah, dibaca-baca dulu di buku pegangannya ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.